Pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya, Daniel Irot, akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan MK. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini tentang Anakku Gay, bagian yang pertama. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu, ini tema tentang Anakku Gay ini sesuatu yang menarik karena banyak orang yang mengalami pergumulan karena anak-anak mereka itu suka sesama jenis. Saya mengingat satu peristiwa itu di Surabaya, ada seorang anak yang disekolahkan ke Amerika, lalu ketika pulang selesai dari sekolah dia ternyata menjadi gay. Nah, kalau menurut Pak Sindu, bagaimana orang tua bisa mengetahui kapan anak itu atau mengetahui anaknya menjadi gay? Ya, umumnya memang sifatnya tidak terduga, Pak Daniel. Jadi ada kalanya orang tua semacam menangkap basah anak tersebut. Jadi kalau era yang lalu ya, mungkin orang tua mendapati dari koleksi majalah yang dimiliki sang anak, ya majalah-majalah loh, ternyata kok tentang sesama lelaki, ya majalah yang tidak umum. Atau juga dari ketika orang tua menyelidiki surat-surat yang ada di dalam koleksi kamar anaknya, terlihat loh kok ini surat menyorot sesama lelaki pakai kata cinta-cintaan. Atau mungkin kalau era sekarang mungkin dari foto-foto yang tersimpan di handphone anak tersebut. Jadi tidak terduga. Jadi orang tua bisa mengenali ya, jadi ketika anak sudah mulai ke arah sana tentunya orang tua perlu merespons apakah ini anak sudah menjadi atau sudah ke arah gay begitu Pak Sindu ya, melalui media-media yang mereka lihat begitu. Iya, tapi memang seperti saya katakan ini tidak terduga, jadi tidak kentara umumnya. Tidak kentara, terkecuali memang ketika anak itu sendiri untuk beberapa peristiwa, dialah yang mengakui ke orang tuanya. Karena dia merasa misalnya sudah mulai diarahkan untuk mana pacarmu, ayo dijodohkan ini, ayo kamulah jadian, PDKT lah, kamu kan laki-laki. Nah, tetapi anak itu lama-lama mungkin terganggu, atau mungkin dia ingin, tidak ada konteks didorong untuk menikah, tapi mungkin dia ingin merasakan kebebasan yang lebih besar menjadi diri sendiri. Maka dia mengungkapkan kepada salah satu orang tuanya atau kedua orang tuanya, mengakui bahwa aku gay, atau mungkin untuk yang wanita, aku lesbi ma, aku lesbi pa, aku gay ma. Kalau boleh sedikit mengulang secara singkat, Sindu, apa yang membuat anak itu menjadi gay? Mungkin kita pernah sudah membicarakan hal itu, tapi kalau boleh disingkat, apa penyebab anak itu menjadi gay begitu Pak Sindu? Iya, ketertarikan sejenis itu muncul secara mendasar itu di dalam fase 0 sampai 12 tahun. Itu titik kritisnya. Jadi di masa 12 tahun pertama kehidupan anak itu, ketika dia tidak mendapatkan peneguhan dari kedua orang tuanya, peneguhan berupa rasa aman dari pernikahan yang baik, yang hangat dari kedua orang tuanya, dan proses pembapaan dan pengibuan dari kedua orang tuanya yang meneguhkan jati diri seksualnya, kalau anak itu tidak mendapatkan di 12 tahun pertama, sangat mungkin dia akan memasuki masa akil balik, masa ABG, masa remaja, sudah dengan sebuah modal untuk tertarik sejenis. Gitu. Itu fondasi dasarnya. Lalu kemudian kalau orang tua mengetahui anaknya gay, apa respons
yang orang tua punya biasanya kalau tahu anaknya gay atau lesbian gitu? Ya, umumnya bisa kita duga ya, sangat terkejut, sangat terpukul. Dan umumnya apalagi kalau anak itu memang kedapatan juga aktif secara seksual. Artinya sudah melakukan hubungan seks sejenis, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Dan umumnya orang tua berespons menanggapi secara reaktif. Lalu sikap apa yang anak biasa lakukan ketika dia diketahui gay oleh orang tuanya biasanya? Ya, jadi ketika diketahui, anak pun kalau dia ketahuannya ketangkap basah, tentu anak itu yang merasa ketakutan ya. Ketakutan, dan memang apalagi kalau orang tua minim pemahamannya yang menyeluruh tentang dinamika ketertarikan sejenis ini. Jadi dia nggak memahami bagaimana sih dan seperti apa ketertarikan sejenis itu, tidak memahami secara menyeluruh. Dan kalau orang tua punya label negatif, sudah punya pencitraan negatif yang dikenakan kepada kaum yang tertarik sejenis, wah ini kayak kena HIV/AIDS, ini kena penyakit menular, ini aib besar buat keluarga. Nah, rata-rata orang tua seperti tadi saya katakan reaktif, ya akan sangat marah, apalagi kalau konteks tertentu beberapa ayah karena merasa malu, merasa dipermalukan, harga diri jatuh dan tidak siap akhirnya untuk mendapati fakta bahwa anaknya gay atau lesbi, sehingga mereka berpikir apa kata dunia, aku akan dikatakan orang tua macam apa. Aku pasti akan dicap orang tua yang tidak becus untuk mendidik anak-anaknya. Ya, ternyata itu tidak hanya menghantam anak, tetapi juga kondisi anak yang gay atau lesbian itu ternyata juga menghantam harga diri orang tua juga itu ya. Jadi ketika orang tua tahu anaknya gay atau lesbian gitu. Betul. Jadi itu Pak Daniel. Sehingga akhirnya kondisi seperti ini membuat beberapa anak memilih untuk meninggalkan rumahnya, meninggalkan kota asalnya, termasuk kuliahnya. Jadi mereka, udahlah, aku nggak mau terpasung, nggak mau tertekan dan ditekan terus-menerus. Dia lari ke kota lain untuk bekerja, minimal untuk cari tempat tinggal. Nah, dia kan sudah punya jaringan ya, teman-teman di kota lain yang senasib sepenanggungan sebagai kaum ketertarikan sejenis. Akhirnya mereka tinggal dengan teman-temannya itu. Tetapi beberapa yang lain tetap tinggal di rumah orang tua karena merasa masih bergantung secara ekonomi, apalagi kalau orang tuanya sangat kaya raya. Ya, jadi anak pun akhirnya mereka juga mempunyai respons yang berbeda-beda ya. Jadi apakah mereka meninggalkan rumah karena malu, atau mereka karena tidak bisa membiayai diri sendiri, akhirnya mereka masih akhirnya terus bergantung dengan orang tua mereka atau tetap tinggal meskipun dalam kondisi mereka diketahui sebagai gay. Kira-kira apa respons yang salah dari orang tua ketika tahu bahwa anaknya gay atau lesbian, atau maksudnya respons ini tidak memberikan pertolongan begitu? Ya, padahal itu bisa berupa beberapa orang tua memaksakan kehendaknya dengan maksud supaya anak-anaknya sembuh. Jadi dianggap ketertarikan sejenis itu seperti sejenis penyakit yang bisa disembuhkan. Sehingga diantaranya, yang pertama, orang tua mungkin menyuruh anak ini aktif di kegiatan-kegiatan yang identik dengan gender tertentu. Misalnya, oh kamu laki-laki, wah kamu kok tertarik sesama lelaki, udah ayo sekarang mulai hari ini mama minta kamu ikut olahraga bela diri, kungfu, wushu, ya, silat, karate, atau tinju, atau bagi ini kok wanita tertarik sama wanita, memang sih kamu terlalu maskulin, ayo
sekarang ikut kursus kecantikan, kursus kepribadian untuk tampil menarik sebagai wanita, kursus memasak. Ada yang demikian. Jadi mereka berharap dengan anak-anak itu mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat maskulinitas atau femininitas itu bisa menyembuhkan begitu kira-kira. Jadi dari harapan orang tua begitu ya, Pak Sindu. Ya. Jadi ada lagi Pak Daniel yang orang tua kemudian memaksakan anaknya untuk menikah. Dicarikan jodohnya, udahlah kamu gak usah bingung. Pasanganmu siapa? Bapak, ibu, papa, mama yang carikan dah. Kalau udah nikah pasti beres. Kan berhubungan seksual dengan lawan jenis. Nanti punya anak. Nah nanti kan sebagai laki-laki kebapaannya akan muncul. Sebagai wanita naluri keibuannya akan muncul dan kamu akan sembuh. Bahkan saya pernah membaca yaitu disayembarakan. Wah ini di sebuah negara orang tuanya orang tua yang konglomerat disayembarakan. Siapa yang mau menikahi anak perempuan saya yang lesbian, saya akan bayar sekian dolar. Ya, anak saya lesbian. Siapa yang bisa menikahi, yang mau, saya akan limpahkan harta warisan yang luar biasa. Jadi sampai sejauh itu. Ya, saya tahu ada kasus itu Pak Sindu yang orang yang gay lalu kemudian menikah dengan wanita yang lain, akhirnya itu berakhir dengan perceraian Pak Sindu atau berpisah. Menurut saya itu merugikan tentunya, merugikan orang lain ya, maksudnya merugikan pasangan yang kita minta untuk menikah dengan anak kita yang gay begitu, misalnya anak kita gay begitu Pak Sindu. Ya betul Pak Daniel. Jadi itu sebuah pernikahan gadungan akhirnya, karena memang esensinya bukan soal menikah, tapi soal naluri yang sudah bersifat seperti menetap dalam diri pribadi tersebut, baik yang sebagai tertarik sesama lelaki atau sesama perempuan. Maka dalam hal ini ada yang berpikir kemudian karena memandang sebagai penyakit ketertarikan sejenis ini, maka dibawa kepada dokter medis, dokter otak, syaraf, tolong dok, supaya bisa di-strom, ya, diberi obat suntikan tertentu. Ya, tapi dokter pasti mengerti dan dia akan angkat tangan, tidak mungkin. Sebaliknya ada yang dibawa Pak Daniel ke KKR kesembuhan ilahi, dibawa ke pendeta-pendeta yang dikenal seperti memiliki kekhususan pelayanan pelepasan. Apakah semua ini bisa menolong sebetulnya Pak Sindu? Maksudnya bisa sungguh-sungguh melepaskan ke orang pergi ke KKR, didoakan untuk pelepasan. Apakah semua ini bisa menolong? Atau maksudnya betul-betul menyelesaikan masalah Pak Sindu? Iya, sayang 1000 sayang memang tidak bisa Pak Daniel. Jadi ada anggapan, oh ini ada roh gay, roh lesbi, roh homoseksual. Nggak bisa. Itu bukan soal kerasukan setan, orang yang mengalami ketertarikan sejenis. Jadi ini soal kesembuhan ilahi ya, tentu kita tetap percaya adanya mujizat. Ya. Tetapi secara manusia kemungkinan itu kecil, karena itu sudah menjadi bagian dari struktur jiwa, struktur kepribadian dari orang tersebut untuk mengalami ketertarikan sejenis. Ya, saya melihat respons orang tua ini dalam menolong anak-anak mereka ini, baik mau membawa untuk supaya mereka olahraga, untuk mereka didoakan. Ini lebih kepada untuk menutupi saja, atau lebih kepada luarnya saja, atau bersikap dari luar saja ini penyelesaiannya, tidak sungguh-sungguh dari dalam, gitu Pak Sindu ya. Benar. Jadi maka dalam hal ini Pak Daniel dibutuhkan respons yang benar, cara menanggapi yang tepat untuk menghadapi fakta ketika kita mengetahui bahwa anak kita adalah seorang gay atau lesbian. Oke, kalau begitu menurut Pak Sindu, kira-kira respons yang benar yang orang tua perlu punya kalau tahu anak mereka gay atau lesbian,
apa yang mereka perlu miliki, Pak? Yang pertama, buanglah kemarahan kepada Allah agar tidak bertumpah kepada sang anak atau pada pasangan kita. Dengan demikian kita akan bisa menghadapi anak dengan hati yang lapang dan pikiran yang cukup jernih. Pak Sindu, apa itu? Membuang kemarahan kepada Allah itu secara lebih real, apa yang bentuk yang kita bisa mengerti itu? Ya, kita datang kepada Allah di dalam doa kita secara pribadi. Tuhan, aku sangat kaget, aku sangat terpukul. Tahu bahwa anakku ternyata seorang gay. Aku tidak bisa terima ini, Tuhan. Kenapa ini terjadi padaku? Tapi aku mau datang kepadamu, Bapa. Engkau adalah sandaranku. Aku mau lepaskan amarahku. Aku mau lepaskan kepahitanku. Aku mau lepaskan rasa sesalku. Aku mau datang kepadamu. Aku mau berdiam di hadapanmu. Mari Tuhan, aku mau lepaskan ikatan kemarahan, ikatan kepanikan ini. Aku mau menerima roh damai sejahtera darimu. Jadi dengan secara sadar dan sengaja, kita orang tua yang sedang panik, mari. Panik itu manusiawi. Tetapi langkah berikutnya adalah pilihan kita. Apakah kita akan dibakar dengan rasa panik dan amarah, akhirnya kita reaktif, melabrak anak kita, pasangan kita, dan membuat masalah semakin runyam, atau kita memilih yang benar, yaitu datang kepada Allah, mengakui amarah, kekagetan kita, menyerahkan kepada Allah, mengundang Allah hadir untuk memberi damai, dan kita melanjutkan dengan langkah yang tepat. Oh, jadi memang sangat baik sekali berarti Pak Sindu kalau orang tua bisa mengungkapkan perasaan marahnya, kepanikannya, segala emosi negatifnya kepada Tuhan gitu ya Pak Sindu ya. Tepat, Pak Daniel. Lalu mengapa itu sangat perlu Pak Sindu untuk kita bisa mengungkapkan kemarahan, emosi negatif itu kepada Allah? Mengapa itu berguna sekali buat orang tua? Ya, itu menolong karena dialah pribadi yang menjadi andalan yang sejati. Jadi sejak awal mari libatkan Allah. Jangan jadikan Allah ban serep sedari awal. Dan sejalan dengan itu Pak Daniel, langkah yang kedua, mari cari rekan-rekan untuk kita curhat, mencurahkan isi hati dan menerima dukungan. Jadi kita datang kepada orang-orang yang cukup aman untuk kita, khususnya saudara-saudara seiman kita, kepada rekan-rekan di persekutuan atau di gereja kita datang, atau juga kita bisa datang kepada konselor yang kita tahu atau kita kenal. Kita mencurahkan juga isi hati kita untuk kita menerima respons dukungan dari teman, sahabat, rekan seiman, dari konselor. Ya, saya pikir memang tadi sudah melibatkan Tuhan itu memang sebagai suatu hal yang bijaksana sekali. Kemudian juga Kak Sin tadi menyebutkan untuk kita juga melibatkan orang lain untuk menolong kita kalau kita mempunyai problem ini. Apa itu manfaatnya melibatkan orang lain? Mengapa kita perlu melibatkan orang tua, perlu melibatkan orang lain dalam menghadapi pergumulan anak yang gay atau lesbian? Pertanyaan yang baik Pak Daniel, karena memang pada dasarnya secara kultur budaya kita menganggap itu kan aib, noda, celah, ngapain dibuka? Tapi justru inilah prinsip kebenarannya, bahwa Allah merancang kita tidak menjalani hidup seorang diri semata, tapi dalam komunitas, dalam tubuh Kristus. Jadi di dalam Kristus ada kasih, ada dukungan, ada tangisan air mata, ada saling mendoakan, saling menyembuhkan. Jadi mari kita ubah konsep kita tentang berkomunitas, tentang tubuh Kristus ini. Dan justru dengan kita membagikan pergumulan kita kepada Allah dan kepada tubuh Kristus, kita sedang
menggenapi apa yang Allah maksudkan. Karena kalau kita semakin menutup diri, tekanan jiwa kita akan semakin besar, potensi untuk gelap mata dan salah langkah, salah urus semakin besar, dan masalah yang ada akan tambah membesar dan mendalam. Tapi kalau kita sedari awal libatkan Allah dan tubuh Kristus, maka masalah itu akan lebih mungkin semakin mengecil, dan kita akan bisa mengambil langkah-langkah berikut yang tepat. Ya, memang sangat bersyukur sekali memang Tuhan memberikan kepada kita itu tubuh Kristus atau orang-orang lain yang memang dapat dipercaya, yang bisa menolong ya Pak Sindu ya. Karena mereka merupakan modal yang luar biasa atau aset yang luar biasa untuk menolong orang tua yang memang mengalami pergumulan dalam hal ini. Yang ketiga Pak Daniel, saya bagikan langkah respons yang benar adalah jaga komunikasi tetap terbuka dengan anak. Jadi ketika anak sudah membuka diri, atau ketika kita kemudian menangkap basah dan memperjelas dan anak itu mengakui bahwa dia tertarik sejenis, maka langkah yang ketiga, pertahankan keterbukaan yang sekalipun ini menyakitkan. Jangan tutup jembatan komunikasi ini, malah pertahankan dan semakin lapangkan. Jadilah pendengar yang baik. Kenapa anak kita demikian? Sejak kapan? Apa yang melatar belakangi? Apa yang selama ini dilakukannya berkenaan dengan kehidupan ketertarikan sejenis ini? Dan sebagai orang tua, mari hindari perdebatan. Buatlah sang anak merasa cukup aman untuk dapat bercerita dengan leluasa. Tentu sangat bermanfaat ya kalau anak itu bisa menceritakan pergumulan-pergumulan mengapa dia gay, kapan dia gay. Menurut Pak Sindu apa itu manfaatnya komunikasi yang tetap terbuka dengan anak itu? Jadi artinya orang tua mendapatkan keuntungan apa kalau komunikasinya terus jalan dengan anak ini? Dengan komunikasi tetap terbuka, kita akan memahami kondisi anak kita dengan lebih mendalam dan menyeluruh. Anak itu gay, anak kita lesbian, itu sebuah kebenaran. Tapi baru sepotong. Sejak kapan? Bagaimana dia demikian? Dan apa yang selama ini dia pikirkan dan rasakan? Kalau kita bisa memahami, maka kita akan bisa menangani langkah berikutnya dengan lebih tepat. Tidak bisa kan, ibaratnya seorang dokter buru-buru, oh kamu sakit ya, udah ya, minum obat ini ya, belum tanya, belum ngecek, belum diagnosis, udah langsung kasih resep. Sesat ini ya, mau praktek. Nah, sama, orang tua ketika menghadapi anaknya dalam masalah, mari dengar dulu, pahami sudut anak kita, dan baru kita menetapkan langkah berikutnya. Dan jangan lupa, masalah ketertarikan jenis bukan sekedar masalah sakit penyakit, tapi masalah jati diri, masalah kemanusiaan. Dan dengan mendengar, berkomunikasi yang baik, yang empatik, membuat kemanusiaannya hadir, dan jalan untuk proses penanganan yang berikutnya akan lebih tepat. Kecenderungan ketika orang tua mendengar itu, reaksi mereka bisa reaksi yang salah. Tapi kalau kita mau kembali kepada Tuhan, kira-kira apa yang firman Tuhan beri nasihat tentang hal ini Pak Sindu? Saya bacakan dari Filipi pasal 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bagian firman Tuhan ini menegaskan kepada kita, Pak Daniel, bahwa Allah menghendaki kita memberi diri kepada tubuh Kristus satu kesatuan, satu hati, satu jiwa, satu tujuan. Jadi termasuk ketika kita mengalami kemalangan karena mengetahui anak kita mengalami ketertarikan sejenis, maka mari kita memberikan, kemudian menghakimi, tapi dari rasa kaget, mari kita kembali kata firman Tuhan, sehati sepikir, kita turut berempati,
turut berduka, turut merasakan, bersedia mendengar. Tuhan sendiri menolong. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang Anak Kuge bagian ke-1. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Atau Anda dapat mengirimkan email ke telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran sertanya akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai